Sebelum kita mulai ibadah, kita mau doa. Saya undang dengan hormat semua bangkit berdiri. Segala puji, hormat, dan syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus kalau kami ada di ibadah kedua ini. Semua karena anugerah Tuhan. 1 minggu kami lewati bersama Tuhan. Ada sukacita, ada damai sejahtera. Ada penyertaan Tuhan bagi kami pribadi lepas pribadi. Dan kalau kami sehat hari ini semua karena kebaikan Tuhan. Tuhan, kami tetap percaya perlindungan-Mu sempurna bagi kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak buat jemaat yang sudah hadir di ruangan ini. Bahkan yang masih dalam perjalanan Tuhan, Engkau tibakan mereka di tempat ini dengan tidak kurang satu apapun. Pertemukan kami supaya kami di tempat ini boleh memuji menyembah Engkau Allah yang hidup, Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami. Sucikan kami dengan kuasa darah Yesus. Layakkan kami untuk meninggikan, mengagungkan Raja di atas segala raja, bahkan Tuhan di atas segala Tuhan. Kuduskan ruangan ini Tuhan, terlebih lagi ruangan hati kami. Urapi kami kembali Tuhan dengan urapan yang baru. Baik kami yang melayani, bahkan jemaat-Mu Tuhan Yesus. Baik itu dari aser, singer, song leader, pemain musik, soundman, multimedia, Tuhan urapi dan memberkati. Ikat kami terus dengan tali kasih-Mu, tarik kami dengan tali kesetiaan-Mu Tuhan. Sehingga motivasi pelayanan kami hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Pujian dan penyembahan yang kami naikkan, biar itu menyenangkan hati Tuhan. Dan kami percaya Engkau bertata di atas puji-pujian dan penyembahan kami. Dan kami yakin Tuhan, Engkau mengurapi kami pribadi lepas pribadi. Jamah sentuh hati kami Tuhan. Sehingga kami boleh merasakan lawatan Tuhan di ibadah jam 11 ini Tuhan. Karena ibadah ini bukan ibadah yang biasa-biasa, tapi ibadah yang luar biasa. Di mana Yesus ditinggikan, diagungkan. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Biar setiap benih firman yang ditabur itu menjadi rema bagi setiap kami yang mendengar. Dan mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, berkati gembala sidang kami Pastor Paulus Supit, beserta istri, anak, menantu, bahkan cucu-cucunya Tuhan Yesus. Kami mau serahkan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Amin. Berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan kita saudara. Haleluya. Bapak Ibu silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Kami datang pagi hari ini untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan Yesus. Bersyukur buat segala hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Sama-sama katakan, Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya. Bapakku datang, Bapakku datang menyembah-Mu Tuhan, menyembah-Mu di sini. Ku percaya selalu ada bagiku. Ada bagiku. Katakan tak usah ku takut. Tak usah ku takut, sebab Kau serta. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Nyanyikan haleluya. ku nyanyi haleluya.
hebat, Kau hebat, ajaib Engkau Tuhan. ajaib perkasa, Perbuatanmu di hidupku, di hidupku. Haleluya. Mari lebih lagi datang panggil namanya. Katakan Bapa, Bapakku datang menyembahmu Tuhan. menyembahmu di sini. Ku percaya, Kami percaya ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab katakan tak usah ku bimbang. tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. tak usah ku Tak usah saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat ajaib, segala perbuatanmu. Lebih lagi lambaikan tanganmu, sembah Dia, katakan ku nyanyi. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat ajaib, perbuatanmu. Oh, di hidupku. Haleluya. Ajaib segala perbuatan tangan-Mu Tuhan. Mari lebih lagi sembah Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Kami tidak khawatir tentang apapun juga, karena Engkau Gembala kami yang baik Tuhan. Engkau Bapa kami yang baik, tidak pernah membiarkan kami sendirian, namun selalu menyertai kami. Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel. Mari yang percaya akan suara-Mu, katakan tak usah ku takut, Sebab Kau sertaku, tak tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. tak usah ku cemas, Kau penghibur Kami tidak takut karena Kau beserta kami Tuhan. lemah, Kau kuatku. Katakan tak usah ku takut. Amin. Kau serta Tak usah ku bimbang, bimbang, Kau di dalamku. cemas, Kau penghiburku saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Sembah Dia, nyanyikan haleluya. haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa. Jemaat Tuhan saja katakan ku nyanyi haleluya. Oh, ku nyanyi. Sembah Dia lebih lagi pagi hari ini, saudara.
lagi sama-sama katakan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, Segala perbuatanmu dengan segenap hatimu nyanyikan haleluya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib katakan perkasa, sungguh kau hebat, sungguh kau hebat, ada Tuhan. ajaib perkasa. Lebih lagi angkat suaramu katakan, Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. di hidupku. Di hidup kami Tuhan, kebaikanmu melimpah, kasih-Mu nyata, kuat setiap kami, kuat setiap kami. Mari lebih lagi sembah Tuhan, terima kasih Tuhan, kami sembah Engkau Raja, Engkau Tuhan selamanya. Mari lebih lagi sembah Tuhan pagi hari ini, naikkan syukur atas kebaikan Tuhan, atas pemeliharaan Tuhan, atas mujizat yang dari pada Tuhan, atas nafas kehidupan yang Tuhan percayakan buat setiap kita. Naikkan syukur bagi Allah kita yang namanya mendatangkan keselamatan, kemenangan, kekuatan. Haleluya, nyanyikan haleluya, 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 haleluya. Kami agungkan tinggi nama-Mu, Kau Allah yang besar, Kau Allah yang dahsyat, Allah yang perkasa, Allah yang kuat, Allah yang hebat, tiada tertandingi Engkau Tuhan selamanya. Engkau Tuhan yang besar, ajaib dan perkasa segala perbuatan tangan-Mu Tuhan. Kalau hari ini ada sesungguhnya lebih dari penjaga yang merindukan pagi, demikianlah kami semua yang merindukan pagi ini sebagai pagi di mana kami bergaul karib dengan Tuhan. Kami menunggu-nunggu waktu ini dan kami tahu Tuhan ada di tengah-tengah kami pagi ini untuk memberkati kami semua. Dan sekarang berfirmanlah, ya Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan menyambut firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan, berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya, silakan duduk. Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom. Gong Si Fat Chai. Ya, selamat tahun baru Imlek. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Saya pada waktu S1 menuliskan satu skripsi, judulnya Tradisi Tionghoa Dipandang dari Sudut Iman Kristen. Dan rupanya banyak tradisi-tradisi yang baik, seperti menghormati orang tua, mengikat tali persaudaraan, ya berbagi berkat. Ya, sepanjang saya tahu tidak ada keberhasilan tanpa tetesan keringat dan air mata. Tapi hari ini ya tanpa keringat dan air mata ya saya dapatkan rezeki yang luar biasa.
Ini baru rezeki yang datang tanpa usaha, tanpa keringat Bapak Ibu. Ya, senang bisa berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian. Hari ini kita mau belajar tentang bagaimana belajar memperbesar iman untuk sepanjang tahun ini. Mari kita buka Alkitab kita dalam Matius pasal 15 ayat 21 sampai dengan ayatnya yang ke-28. Matius pasal 15 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-28. Saya ajak Bapak Ibu membacakannya berbalas-balasan. Mari saudara-saudara kita perhatikan bagian firman Tuhan ini. Matius 15 ayat 21 sampai 28. Saya mulai terlebih dahulu di ayat 21. Perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Silahkan. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya, lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Kata perempuan itu, benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya bersama-sama. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Belajar memperbesar iman di tahun 2023. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ada dua orang yang dipuji imannya oleh Yesus sebagai orang yang memiliki iman yang besar. Yang pertama adalah perwira di Kapernaum yang berkata, katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Lalu yang kedua adalah perempuan Kanaan ini. Dalam kisah ini di ayat 28, Yesus berujar, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Bapak Ibu harus belajar memiliki iman yang besar seperti ini. Supaya kedapatan Tuhan menaruh perhatian kepada masalah dan keadaan kita di sepanjang tahun 2023 ini. Saya percaya bahwa seseorang bisa diselamatkan bukan karena uangnya di tahun ini. Bukan karena tingginya jabatan yang dia miliki. Tapi oleh karena imannya yang akan menyelamatkannya. Kalimatnya di dalam Alkitab, kalimat yang besar yang sering kali kita dengar, imanmu menyelamatkan engkau. Nah inilah gambaran tentang iman yang besar itu. Kalau kita belajar tentang iman, maka sesebetulnya orang Kanaan ini, perempuan Kanaan ini adalah orang yang tidak layak untuk menerima pertolongan Tuhan. Dia berasal dari Kanaan yang disebut bangsa kafir, orang-orang yang menyembah berhala, orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, orang-orang yang disebut kafir pada zamannya. Tetapi coba lihat ketika perempuan ini merasa tidak layak, merasa bukan ada di lingkaran kasih karunia, tetapi dia tetap datang kepada Tuhan. Dan bagaimanakah perempuan ini belajar memperbesar imannya? Hal yang pertama yang saya catat di sini yaitu dengan mengakui Tuhan sampai ke dasar hatinya. Tuhan itu harus duduk di hati kita, dia harus ada di sini. Dan pastikan Tuhan yang besar itu adalah Tuhan yang masuk dalam hidupmu dan sekarang mendudukinya. Sehingga kalau engkau berjalan, kalau engkau menjalani hidup dengan segala masalah dan persoalannya, maka engkau tahu engkau gak sendiri. Engkau punya hati yang menyimpan Tuhan yang besar di dalamnya. Sehingga saya selalu katakan bahwa tidak ada masalah yang besar dalam hidup orang percaya. Yang ada adalah Tuhan yang besar dalam hidup kita yang percaya. Kita harus berikan tepuk tangan untuk Tuhan yang besar ini, Bapak Ibu sekalian. Nah kalau Tuhan ada di hati kita, maka yang ada bukan lagi kebencian, bukan lagi dendam, bukan lagi rasa yang pahit. Tetapi yang keluar dari hidup kita adalah bagaimana kita bisa melepaskan pengampunan, bagaimana kita bisa mengasihi orang lain, bagaimana kita tidak dendam lagi, bagaimana kita sudah bisa mengeluarkan nama-nama orang yang kita benci dari hati kita, lalu memberikan keluasan hati kita kepadanya dan melepaskan pengampunan.
Saya percaya selama hati Bapak Ibu tidak bersih, maka kita akan jauh dari keberhasilan di tahun ini. Sepanjang saya mempelajari tentang sebuah keberhasilan, saya belajar dari Yusuf. Saudara, Yusuf waktu dikisahkan dalam Kejadian pasal 37, Yusuf berumur 17 tahun, sweet 17. Ya, tadi saya buru-buru dari Dan Mogot ke sini, udah kayak sweet 17 aja gitu ya. Naik mobil begitu kencangnya gitu ya. Ya tapi ya karena nggak ada lampu merah ya jalan di pinggir Dan Mogot gitu ya. Tapi ketika saya sampai sini, sampai ngos-ngosan gitu ya, saya lihat KTP saya, rupanya saya bukan sweet 17, tapi sweet 7 up. Udah hampir 50 tahun gitu ya. Nah, ketika saya belajar tentang keberhasilan, saya belajar dari Yusuf. Pada waktu Yusuf usianya 17 tahun, dia dibenci oleh saudara-saudaranya. Dia bahkan dibuang, bahkan dia ditaruh di sumur yang begitu dalam. Lalu dalam kisah itu, kalau Bapak Ibu baca kisah aslinya, di situ Yusuf berteriak-teriak minta tolong kepada saudara-saudaranya. Tolong Kak, tolong Bang, tolong. Tapi saudaranya gak ada yang tolong dia. Lalu ketika saudara-saudaranya menarik Yusuf, Yusuf pikir dia mau ditolong, rupanya dia mau dibuang. Tahukah Bapak Ibu, akhirnya Yusuf dijual kepada saudagar Midian, lalu dibawa ke Mesir. Dan Yusuf dijual dengan harga 20 keping perak pada waktu itu. Bapak Ibu tahu berapa harga budak kebanyakan pada zaman Yusuf ketika dia dijual kepada orang Midian? Harganya 30 keping perak. Sehingga ketika Yusuf mengalami keadaan itu, dia bukan hanya dibenci, tetapi dia juga tidak dihargai. Dia dijual jauh lebih rendah dari harga budak pada waktu itu. Tapi apakah yang dilakukan oleh Yusuf? Yusuf tidak menyimpan kesalahan saudara-saudaranya. Yusuf tidak pahit dengan apa yang dilakukan saudara-saudaranya. Dan saudara lihat, Yusuf lebih cepat berhasil daripada saudara-saudaranya. Kenapa? Karena ketika saudara-saudaranya masih menyimpan kebencian kepada Yusuf, Yusuf tidak lagi pernah menyimpan kebencian kepada saudara-saudaranya. Berapa tahun Yusuf berhasil sampai di puncak keberhasilannya di Mesir, dia jadi orang nomor 1 kepercayaan Firaun, diserahkan tahta, diserahkan kepercayaan, diserahkan pangkat. Yusuf berhasil di usia 30 tahun. Untuk orang yang tidak suka menyimpan kebencian, bagi orang yang tidak suka menyimpan dendam, bagi orang yang bersih hatinya, tidak susah untuk dia sampai ke keberhasilannya. Yusuf hanya membutuhkan 13 tahun untuk sampai di puncak suksesnya di tanah Mesir. Dan saya percaya saudara juga akan mengikuti kegerakan ini. Jangan lagi menyimpan kepahitan di hatimu. Jangan lagi menyimpan dendam di hatimu. Taruh kasih yang besar untuk orang-orang yang mengecewakanmu. Bilang sama dia, aku akan mengingatmu sampai aku lupa. Maksudnya lupa akan kesalahannya, lupa akan yang dilakukannya. Ya, kalau kita jadi orang yang bersih hatinya, dalam Mazmur 73 ayat 1 dikatakan, sesungguhnya Tuhan itu baik bagi mereka yang bersih hatinya dan tulus hatinya. Dan Bapak Ibu pasti adalah orangnya yang memiliki ketulusan itu dan hati yang bersih itu. Ya. Kalau tahun ini menjadi tahun yang gelap menurut beberapa banyak orang di dunia. Bahkan pemimpin-pemimpin dunia mengatakan kekelaman tahun ini. Karena mereka menilainya berdasarkan data. Berdasarkan apa yang mereka bisa lihat dalam data yang autentik yang mereka bisa nilai untuk tahun ini. Dan kadang Bapak Ibu, kalau kita ingat-ingat kita mau masuk tahun ini, kita seperti dihantam palu godam yang besar ketika banyak orang berkata tahun 2023 akan menjadi tahun yang gelap. Dan tidak sedikit di antara kita yang akhirnya mengernyitkan dahi, lalu kita berkata, apa jaminanku untuk bisa eksis di tahun depan? Tidak ada yang bisa merasa memastikan bahwa tahun ini kita pasti eksis di tahun 2023. Kita nggak punya jaminan apa-apa, Bapak Ibu. Karena kita bukan anak orang kaya, kita bukan orang yang punya tabungan yang banyak, kita bukan orang yang punya asuransi yang mahal. Ya, kalau kata orang Betawi, hidup kita tuh tos-tosan gitu ya. Berani mati aja gitu ya. Berapa banyak orang yang masuk tahun ini di tahun baru tuh udah lemes. Biasanya dulu kan, waduh semangatnya minta ampun. Karena seringkali manusia itu hidup dengan apa yang dikatakan orang. Ya. Mari kita belajar tentang apa yang dikatakan Tuhan kepada kita.
Orang boleh memprediksi tahun ini menjadi tahun kegelapan. Saya percaya dan terlalu percaya kita tidak akan berjalan dalam kegelapan di tahun ini. Kenapa demikian? Karena kita punya Tuhan yang disebut terang yang sesungguhnya itu. Jadi kalau Tuhan berkata, akulah terang dunia. Waktu Yesus mengatakan dia terang dunia, dia mengatakannya di hari raya Pondok Daun. Di hari raya Pondok Daun itu orang-orang Israel berkumpul di sebuah lapangan yang besar. Lalu mereka bikin kemah di pinggir lapangan itu. Lalu di tengah-tengah lapangan itu dinyalakanlah satu obor yang menyala sampai besok pagi. Dan obor itu tidak boleh mati. Dan ketika Yesus mengatakan akulah terang dunia, dia berdiri dekat obor itu dan berkata, aku adalah terang dunia. Nah Bapak Ibu, semua orang mengernyitkan dahi dan berkata, siapa engkau? Apakah engkau menyamakan dirimu sama seperti Tuhan? Karena bagi orang Israel, terang itu selalu menunjuk kepada Tuhan. Daud berkata, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Sehingga orang Israel sampai hari ini tahu berbicara tentang terang adalah berbicara tentang Tuhan. Sehingga ketika Yesus berkata, aku adalah terang itu, maka orang Israel langsung tahu bahwa kenapa orang ini mengatakan bahwa dia adalah Tuhan. Dan ketika Yesus melakukan kehidupan bersama-sama dengan orang Israel, akhirnya sampai matinya pun semua alam, semua keadaan mendukung bahwa memang benar bahwa dia adalah Tuhan itu. Bahkan gemuruh langit pun bergelora. Malaikat Tuhan datang, ya. Bait suci terbelah dan banyak hal-hal yang ajaib yang terjadi kalau bukan Tuhan yang melakukannya, siapa lagi? Dan sejak itu orang Israel berkata bahwa sesungguhnya Tuhan yang hadir sebagai manusia itu adalah terang yang sesungguhnya. Kalau Bapak Ibu masih kurang yakin tentang hal ini, kebangetan. Ada banyak hal yang dinyatakan oleh Tuhan. Bahkan kalau kita khawatir akan makan pun Bapak Ibu, Yesus sudah melakukannya. Sehingga membuat kita nggak khawatir lagi. Dia bisa memberikan makan 5.000 orang hanya dengan 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Bukankah itu ajaib? Ya. Kalau kita kekurangan pakaian, kita berpikir besok mau pakai baju apa? Lihat bunga bakung di ladang yang tidak bekerja, yang tidak memintal tapi Tuhan hiasi. Kalau kita khawatir tentang makan, kita lihat burung-burung di udara yang tidak bekerja tapi Tuhan beri makan. Kita punya Tuhan yang hebat, Bapak Ibu sekalian. Ya. Sehingga kalau kita khawatir tentang hidup ini pun, maka Tuhan menjelaskan, jangankan hidup, mati pun aku sudah menjamin engkau. Ya. Saya banyak belajar tentang teologi saya, Bapak Ibu, ketika saya memimpin rombongan ke Israel. Dan banyak apa yang saya pelajari, betul-betul saya merasa semua itu nyata ketika saya sampai di tanah Israel. Ya. Ketika satu kali saya memimpin rombongan, saya tiba di makam Lazarus yang di Betania. Lazarus adalah orang yang sudah mati 4 hari lamanya, lalu dibangkitkan oleh Yesus. Dan kisahnya ada di dalam Yohanes pasal 11. Saudara kalau baca kisah Lazarus itu, waktu itu Yesus datang. Lalu Maria berkata, Tuhan dia sudah berbau, dia sudah busuk, lagi pula dia sudah mati 4 hari lamanya. Lalu Yesus berkata, bukankah aku telah mengatakan, kalau engkau percaya, maka kamu akan melihat kemuliaan Allah dalam Yohanes 11 ayat 40. Lalu Yesus berdiri di depan pintu kubur Lazarus. Kubur di Timur Tengah itu tidak sama dengan kubur di Indonesia, Bapak Ibu. Kalau kubur kita kan dibangun, digali tanahnya 2x1 misalnya, lalu jenazahnya ditaruh dan diuruk dengan tanah. Jadilah sebuah makam. Di Timur Tengah, makam itu, kuburan itu tidak seperti di sini. Di sana itu makam orang-orang sana itu adalah sebuah ruangan. Jadi kalau kita masuk ke makamnya, itu ada sebuah pintu. Lalu kalau Bapak Ibu tiba di makam Lazarus, waktu kita buka pintunya, itu langsung ada 24 anak tangga ke bawah. Dan jenazah Lazarus ditaruh di lantai paling bawah di makam itu. Saya waktu di sana mengalami kebangunan rohani karena saya langsung ingat kejadian pada waktu Lazarus dibangkitkan. Yesus berkata, Lazarus keluarlah. Siapa yang tidak mengalami kebangunan rohani di tempat itu? Karena ketika saya di situ,
Saya langsung lihat dengan mata kepala sendiri bagaimana saya bayangkan Lazarus yang ada di lantai paling bawah. Masih dibungkus kain kafan, diikat kakinya, diikat tangannya. Lalu ketika dia mendengar, Lazarus keluarlah. Dia duduk, dia berdiri. Lalu dia lompat menaiki 24 anak tangga sampai ke atas. Siapa yang bisa buat ini kalau bukan Tuhan yang besar? Bapak Ibu punya Tuhan yang bukan biasa, tapi luar biasa. Pada waktu Lazarus keluar, 23, 24, semua orang berkata, astaga. Lalu Yesus katakan, lepaskan tali yang mengikat kakinya, buka tali yang mengikat tangannya, dia sudah hidup. Dan semua orang buka dan lihat, Lazarus hidup kembali. Wah, kejadian ini menjelaskan kepada kita, nggak perlu lagi ada yang kita takutkan, baik hidup maupun mati kita. Kejadian demi kejadian, mukjizat demi mukjizat, hal-hal besar yang dilakukan Yesus dalam kisah Alkitab yang dia ceritakan, itu cukup bagi kita memiliki alasan kita nggak perlu takut dan khawatir lagi. Bapak Ibu punya Tuhan yang besar, amin. Sehingga jangan lagi bergantung kepada tahun kelinci, tahun kuda, kelinci air, ya tikus air. Waktu saya tulis skripsi saya belajar tentang sio, saya belajar tentang kuamia, ramalan gitu ya. Saya belajar tentang yin dan yang, saya belajar tentang feng shui dan hong shui jadi jangan sampai hengki. Ya, saya belajar apa artinya ci baik dan ci buruk. Saya belajar bagaimana kalau bangun rumah tuh jangan tusuk sate. Ya, saya jadi ngerti. Saya wawancara, saya pergi ke kelenteng, saya pergi ke ahli kuamia, saya belajar dari mereka. Dan saya temukan bahwa kalau hidup itu diatur dengan benar, ya seperti feng shui dan hong shui saja. Bapak Ibu kalau belajar tentang feng shui dan hong shui, itu belajar tentang tata letak. Jadi ketika kita membangun rumah, kita membangunnya dengan tata letak yang bagus supaya serasi, supaya harmoni, supaya kalau kita datang tuh bawaannya lega. Dan ini tidak melulu harus rumah yang besar, rumah yang mewah, rumah yang dipenuhi dengan barang-barang yang mewah-mewah, bukan. Rumah yang kecil pun kalau diatur tata letaknya, itu jadi rumah kesukaan buat kita. Nah, waktu saya belajar tentang itu, rupanya Tuhan juga sudah ajarin kepada kita. Di Amsal 24 ayat 3 dan 4 dikatakan demikian. Amsal 24 ayat 3 dan 4 kalimatnya begini. Dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan, dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Bapak Ibu perhatikan bahwa kalau mau dirikan rumah itu harus dengan hikmat, harus dengan pengertian. Jangan asal bangun, begitu juga kalau mengisi kamar-kamar dengan bermacam-macam barang dan harta. Rumah yang kalau diatur sedemikian, maka rumah itu akan jadi rumah yang selaras dengan kita. Sehingga kalau kita udah dinas 3 hari keluar rumah, datang ke rumah tuh pulang ke rumah, capeknya langsung hilang. Kenapa? Karena hotel itu ya kalau kita datang beda dengan rumah kita. Karena hotel itu barangnya nggak terlalu banyak. Ya, karena barangnya nggak terlalu banyak, jadi bisa diatur penempatannya sedemikian rupa. Jadi kalau Bapak Ibu nginep di hotel, pasti selalu merasakan, aduh enak ya di sini. Coba kalau kamar kita seperti ini ya. Beratus-ratus kali kita ngomong begitu, beratus-ratus kali juga kita lihat kamar kita masih sama aja. Nggak pernah seperti hotel ya. Kenapa? Karena nggak pernah ditata, nggak pernah diisi dengan banyak harta benda yang barang-barang yang menarik. Ya. Saya pendeta seringkali kalau kunjungan itu pasti tahu Bapak Ibu. Ya, kita kan pendeta kerjaannya kunjungin orang. Ya. Nah kalau kita kunjungin orang itu kita tahu mana rumah orang yang berantakan, mana yang nggak berantakan gitu ya. Kadang-kala kalau kita kunjungan tuh ada jemuran di sofa, ya, ada baju-baju di sofa, bahkan ada kaos kaki bertumpuk di meja makan, sepatu berantakan. Waduh, kita tahu dah kalau kita datang ke rumah ibu itu, ya kita harus beresin sendiri. Karena kalau kita datang, dia tinggalin kita ke kamar dulu rapi-rapi baju, terus kita harus beresin dulu baju-bajunya di sofa, kita lepetin dulu gitu ya. Baru kita bisa duduk gitu ya. Nah, coba belajar untuk mengisi rumah dengan hikmat dan dengan pengertian, kamar-kamar diisi.
Jadi nggak perlu belajar Feng Shui, Hong Shui. Tuhan itu sudah mengajarkannya. Kalau kita atur rumah dengan baik-baik, maka rumah itu akan membawa kelegaan kepada kita. Ya, tapi kalau rumah kita berantakan, ya kita pulang dinas 3 hari, sampai di rumah itu bukannya lega, ya Bapak Ibu, tapi langsung capeknya bertambah 100 kali lipat. Karena aduh di rumah ini lagi, di rumah ini lagi. Masalahnya cuma satu, karena kita nggak berberes aja. Ya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, wanita Kanaan ini dia mengakui Tuhan sampai ke kedalaman hatinya. Coba perhatikan bagian firman Tuhan ini. Dia berkata di ayat 22, kalimatnya begini. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Garis bawahi kalimat kasihanilah aku. Kata kasihanilah aku ini dipakai dalam liturgi gereja yang memakai kata Kyrie eleison. Apa arti Kyrie eleison? Ya Tuhan kasihanilah aku. Jadi ketika pujian dinaikkan dan orang berkata Kyrie eleison, maka pujian dalam liturgis itu berkata, Tuhan kasihanilah aku yang berdosa ini. Kasihanilah aku yang tidak berdaya ini. Lalu Tuhan mengasihi kita. Sehingga ketika perempuan Kanaan ini berkata, Kyrie eleison, maka saudara tahu apa yang terjadi? Alkitab berkata di ayat 23, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Pernah nggak kita merasakan saat-saat Tuhan tidak menjawab doa kita? Ya, kadangkala Bapak Ibu, saya ketemu orang yang udah buang pokok doanya, yang udah bertahun-tahun dia doakan, yang dia rasa nggak dijawab Tuhan. Lalu saya bilang sama orang itu, ambil lagi pokok doa itu. Doakan kembali, Pak. Tuhan masih mau menjawabnya. Dan ini terbukti ketika perempuan ini datang kepada Tuhan, lalu mengakui dia dalam hatinya. Dia berkata, bukan hanya Kyrie eleison, tetapi pengakuannya dikatakan di sini, anak Daud. Enggak biasa orang Kanaan bilang begini. Tapi perempuan ini mengatakannya. Bapak Ibu, kalau perempuan ini dikatakan berhasil, maka biasanya orang yang berhasil itu jangan dilihat berhasilnya saja, suksesnya hari ini saja. Tapi lihat bagaimana caranya dia beroleh dan memperjuangkan keberhasilan itu. Dan perempuan ini adalah orang yang bisa kita pelajari. Saya selalu katakan bahwa perempuan Kanaan ini adalah perempuan yang agak gila sedikit untuk mendapatkan tujuannya. Biasanya orang yang berhasil itu memang kadangkala harus gila sedikit untuk mengejar keberhasilan. Sampai kita berkata, gila itu orang ya, luar biasa sekali kerjanya. Saat orang santai dia kerja, saat orang tidur dia baca, saat orang gak melakukan apa-apa, dia terus melakukan sesuatu. Pantas dia berhasil. Dan biasanya orang yang gila-gilaan seperti itu, dia pasti berhasil dan sampai ke tujuannya. Saya terlalu percaya bahwa tidak ada rejeki yang seperti durian runtuh. Ya. Kalau rejeki itu kita artikan seperti durian runtuh, nanti kita ketiban durian, Bapak Ibu, kita pingsan, lalu orang lihat kita, astaga ada orang pingsan, terus dia lihat durian, loh kok ada durian? Akhirnya dia makan durian dulu, ntar makan durian dulu baru tolong kita. Waktu dia habiskan duriannya, dia baru bangunin kita, bangun. Waktu kita bangun, duriannya sudah habis. Ya, sehingga nggak ada durian runtuh. Saya selalu bilang juga kepada banyak orang bahwa hidup itu bukan seperti roda yang berputar. Kadang di atas, kadang di bawah, kadang di atas, kadang di bawah. Tuhan gak merencanakan hidup seperti itu. Kita lagi berhasil-berhasilnya tiba-tiba Tuhan putar ke bawah. Kita lagi susah-susahnya tiba-tiba Tuhan putar kita ke atas. Ke bawah lagi, ke atas lagi, ke bawah lagi, ke atas lagi. Itu bukan rencana Tuhan. Saya selalu percaya hidup itu seperti anak tangga. Kita mau naik atau turun tergantung kita yang melakukannya. Kalau kita berjuang, kita pasti naik. Kalau kita malas, kita jadi generasi rebahan, ya kita nggak akan naik, kita pasti turun, ya karena bawaannya ngantuk terus, tidur terus, ya kalau kita berusaha menjaga keluarga, kita pasti mendapatkan keluarga yang berbahagia. Tuhan itu Bapak Ibu, dia selalu berkata dengan sebutan hai istri, hai suami, artinya itu adalah panggilan yang paling dekat di hati Tuhan.
Bapak Ibu kalau turun ke mall, ini kan lantai 6, nanti kalau Bapak Ibu ke mall, kalau yang bapak-bapak panggil ada ibu-ibu gitu, dengan panggilan hai gitu ya. Nanti ibu-ibu akan bilang, astaga kok Bapak itu panggil aku hai sih, dasar ya, talentanya kok genit amat. Jadi genit udah jadi talenta. Makanya kalau kita punya anak kecil, jangan lalu Bapak Ibu godain terus dengan sebutan begini, mata genitnya mana, mata genitnya mana, mata genitnya mana, dari kecil udah diajarin genit. Itu orang Indonesia selalu begitu. Ya. Nah, kenapa Tuhan berkata hai istri, hai suami? Karena istri dan suami itu adalah orang yang paling dekat di hati Tuhan. Ya. Tuhan bilang, hai istri tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Wah, di sini suami dipuji Tuhan. Bagaikan Tuhan dalam rumah. Bayangkan istri itu disuruh tunduk kepada suami seperti kepada Tuhan. Tuhan tuh tempatkan suami seperti Tuhan dalam rumah. Pak, ya ingat bahwa engkau adalah Tuhan yang ditetapkan Tuhan dalam rumahmu. Ya, waduh kepala bapak-bapak semakin besar. Ya, ibu-ibu tenang, nanti waktunya saya tolong ibu-ibu. Ya. Kalau Tuhan bilang, hai istri tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, ini artinya suami itu memiliki urutan yang paling tinggi di rumah. Suami itu kalau disebut sebagai Tuhan, maka Alkitab bukan hanya bilang dia sebagai Tuhan, tapi juga sebagai raja, tapi juga bukan hanya sebagai raja saja, tapi juga sebagai imam. Tuhan, raja, dan imam. Tuhan sebagai gambaran orang yang memberkati, imam sebagai gambaran seorang yang menuntun keluarganya kepada Tuhan, lalu kemudian raja menggambarkan sebagai seseorang yang harus punya ya kekuatan untuk bisa memerintah dan memiliki power. Jangan jadi suami yang lembek, bukan untuk menghadapi istri ya, tapi untuk menghadapi keadaan. Ya. Di luar sana banyak orang yang berkata, Pak, bagaimana sih untuk menjadikan suami itu jadi suami yang baik? Ya. Lalu saya bilang, untuk memiliki suami yang baik itu, suami itu harus memiliki spiritual yang baik, Bu. Loh, tapi tetangga saya yang sebelah sana, dia punya spiritual yang baik, tapi dia tetap bisa jadi suami yang baik. Ya. Oh, berarti itu bukan hanya memiliki spiritual, tapi dia juga memiliki hati nurani. Oh ya, tapi di tetangga saya Pak, dia nggak punya hati nurani, tapi dia tetap bisa jadi suami yang baik. Oh, kalau itu bukan punya spiritual yang baik, itu bukan punya hati nurani yang baik, tapi dia cuma ahli jadi suami. Ya. Nah, berapa banyak suami-suami yang cuma ahli jadi suami? Pak, jangan cuma ahli jadi suami. Engkau harus jadi suami yang baik bukan karena ahli. Kalau cuma ahli jadi suami semua juga bisa. Ya. Tapi kita bukan orang yang hanya ahli jadi suami, tapi suami-suami yang mengasihi keluarga, juga mengasihi Tuhan, sehingga dia disebut suami yang baik itu. Wah, itu baru jempolan. Nah, bapak-bapak disuruh Tuhan apa? Panggilannya begini, hai suami, kasihilah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Lebih susah mana? Tunduk atau mengasihi? Ayo. Kalau tunduk mah, ya asal dia tahu gue terserah dah lo mau apa aja, gue nunduk aja dah. Itu mah gampang Bapak Ibu. Cuma nunduk aja pokoknya, kata pendeta tunduk, ya saya nunduk aja. Ya siap, beres. Ya, amin. Kalau suami ngomong apa aja kita jawab gitu. Ya. Yang lebih berat adalah mengasihi, karena mengasihi itu nilainya seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Itu yang sulit Bapak Ibu. Itu berbicara tentang setia sampai mati. Itu berbicara tentang kasih yang mau berkorban. Itu berbicara tentang bagaimana Tuhan mengasihi manusia dengan kasih yang terbaik. Dan banyak suami-suami yang tidak sampai kesampaian di titik itu. Tapi kita harus belajar. Makanya kalau kita belajar tentang hidup berkeluarga, maka hidup berkeluarga itu harus mengacu kepada apa yang Yesus lakukan. Ya. Dan perempuan ini, dia datang kepada Tuhan, dia mengakui dia sampai ke kedalaman hatinya. Kyrie eleison Tuhan, anak Daud, aku meminta pertolonganmu. Lalu yang kedua, bagaimanakah perempuan ini belajar memperbesar iman? Bukan hanya dengan mengakui Tuhan sampai ke kedalaman hatinya. Yang kedua adalah perempuan ini tidak berhenti berharap sampai Tuhan menjawab doanya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, apapun keadaanmu, jangan berhenti berharap untuk hal-hal yang baik di tahun ini.
tahun 2023 ini harus jadi tahun di mana kita tetap sungguh-sungguh, tetap semangat mencari Tuhan, tetap disebut menjadi pemburu-pemburu Tuhan. Engkau harus pastikan setiap minggu engkau hadir di sini. Tahun ini harus menjadi tahun kita nggak jadi simpatisan lagi, amin. Tahun di mana kita terdaftar, tahun di mana kita jadi warga gereja, tahun di mana kita nggak pindah dari satu mall ke mall yang lain, tahun di mana kita jadi warga jemaat. Tahun di mana kita dapat dukungan dari hamba-hamba Tuhan, dapat dukungan dari gereja, dapat dukungan dari teman-teman sepelayanan, dapat dukungan dari sesama gereja, sesama warga gereja. Kita harus jadi orang seperti itu. Saya selalu katakan kalau kita selalu pindah-pindah gereja, kalau kita jadi jemaat yang tidak pernah terdaftar, kita jadi orang yang tidak akan kuat dalam membangun hidup kekristenan kita. Kita bisa melayani dimanapun, tapi kita harus berjemaat di mana kita terdaftar di satu gereja. Dan saya percaya gereja ini adalah gereja yang sehat untuk Bapak Ibu menjadi jemaat yang terdaftar di dalamnya. Sehingga nanti keluar bilang sama pengerja, Pak saya mau daftar jadi warga gereja di sini. Langsung tulis nama anak 5, ya, tambah istri jadi 6, sama saya jadi 7. GBRM ketambahan 7 jemaat. Ketika Bapak Ibu tulis pengisian warga gereja baru. Datang lagi, Pak saya suami istri, anak saya 9. Wah ada kan yang anaknya 9. Saya pernah dulu punya teman tuh anaknya 11 Bapak Ibu. Bayangkan 11, 3 lahir di pintu. Dan ini betul-betul terjadi karena gak sempat ke rumah sakit, anaknya udah lahir duluan. Jadi 11 anak, ya bayangkan satu rumah itu dipenuhi dengan anak-anak yang banyak. Ya. Dan kalau kita melakukannya, kita akan jadi jemaat yang jempolan. Selamanya kita nggak bisa jauh dari gereja Bapak Ibu. Kita butuh gereja. Kita nggak bisa main-main terus dalam kekristenan kita. Kita nggak bisa jauh dari hamba Tuhan. Kita perlu pendeta, kalau kita sakit kita telepon. Pak tolong doakan dong. Lalu pendeta datang. Lalu kita bisa hubungi banyak teman-teman di gereja. Tolong dukung saya dalam doa. Lalu kemudian semua warga kenalan kita di gereja itu lalu berdoa untuk kita. Saya ini punya buku doa, saya selalu bilang sama Bapak Ibu, buku doa itu kalau ada orang titip doa, saya ingat di rumah saya catat, oh tadi ini Bapak ini, Ibu ini minta didoakan ini masalahnya, saya doakan. Dan setiap pagi, setiap doa malam, saya tumpang tangan di buku doa itu, dan tahukah Bapak Ibu, meleset-meleset dari 100% yang saya doakan dalam buku doa itu, 80%-nya Tuhan jawab dengan luar biasa. Kita punya Tuhan yang mendengar dan menjawab doa. Ketika akhir tahun, ketika ada yang lapor, Pak terima kasih saya sudah didoakan, saya sudah sembuh, saya sudah mengalami pertolongan Tuhan, saya akhirnya bisa bayar utang saya. Bayangkan Bapak Ibu, selama dia belum bayar utangnya, saya sama istri berdoa terus, kadang sampai nangis karena ingat masalah Bapak dan keluarga itu. Kadang kita yang gak punya utang, jadi seperti punya utang. Karena nangisin utang orang, sampai utangnya bisa dibayar. Lalu dia datang, Pak utangnya sudah dibayar. Saya tinggal cek lah, oh ini sudah didoakan, sudah dibalas sama Tuhan, sudah dijawab oleh Tuhan. Pada akhir tahun saya melihat berapa banyak contreng yang saya lihat. Bahwa semua doa ini yang beberapa bagian sudah dijawab oleh Tuhan. Kita butuh orang yang mendoakan kita. Karena seringkali kalau kita bisa eksis, kadang bukan karena kita bisa, tapi karena ada orang yang setia mendoakan kita. Dan saya percaya Bapak Ibu adalah orangnya yang mendoakan banyak orang. Kita berikan tepuk tangan dulu bagi kemuliaan Tuhan. Haleluya. Sehingga kalau kita berdoa menjadi orang-orang yang berharap kepada Tuhan, jangan berhenti sampai Tuhan menjawab doa kita. Waktu Yesus berjumpa dengan orang banyak, dia berkata kepada orang banyak, kalau engkau memiliki iman sebesar biji sesawi saja, maka engkau bisa memindahkan gunung ini dan berkata terbantunlah ke laut, maka dia akan terbantun ke laut. Kenapa Tuhan katakan biji sesawi yang kecil dengan kalimat jika engkau mempunyai iman sebesar biji sesawi saja? Harusnya kan Tuhan bilang sekecil biji sesawi ini, tapi Tuhan bilang sebesar biji sesawi ini. Siapa yang bilang biji sesawi itu besar? Kecil Bapak Ibu. Dulu sampai hari ini mungkin orang seringkali jadikan biji sesawi itu jadi pembatas Alkitab. Ya, dipres di pembatas Alkitab, ya, lalu kita lihat betapa kecilnya biji sesawi itu. Tapi kenapa pada waktu Yesus berkata menyinggung biji sesawi, Yesus katakan sebesar biji sesawi, bukan sekecil biji sesawi. Karena sekalipun
kecil, kalau di dalamnya ada iman, maka itu berubah kualitasnya menjadi besar. Bapak Ibu boleh jadi orang biasa, tapi kalau ada iman di dalam hidup Bapak Ibu, maka Bapak Ibu bukan biasa lagi. Tapi orang yang luar biasa karena ada iman yang mengharapkan Tuhan di dalam. Sehingga hari ini kalau engkau merasa enggak besar, engkau merasa enggak terlalu kaya, engkau merasa orang biasa, percayalah kepada Tuhan. Tuhan akan angkat hidupmu. Dan sepanjang 32 tahun saya melayani Tuhan, saya dapati Tuhan itu tidak pernah kekurangan cara untuk membuat kita terkagum-kagum melihat segala perbuatan yang besar. Tuhan kita terlalu hebat untuk dipercaya. Lalu yang ketiga, Bapak Ibu, bagaimanakah perempuan Kanaan ini belajar memperbesar iman? Dia belajar memperbesar iman dengan setuju dengan Tuhan dan merespon setiap kata-katanya. Coba perhatikan dalam bagian firman Tuhan ini, di ayatnya yang ke 24. Dalam Matius 15 ini dikatakan demikian. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Tapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Apa saja yang dikatakan Tuhan, perempuan ini setuju. Apa saja yang dibilang Tuhan, perempuan ini berkata, benar Tuhan. Siapa yang tidak tergerak untuk tetap menolong perempuan ini? Ya. Dia adalah orang yang selalu berkata, ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan, benar Tuhan, true Tuhan, amin Tuhan. Dia selalu setuju dengan apa yang Tuhan katakan. Dan dia berpijak dari itu, dia berkata, anjing itu makan dari remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Enggak apa-apa Tuhan bilang aku anjing. Tapi anjing ini makan remah-remah yang jatuh dari meja Tuhan yang besar. Bapak Ibu, perempuan ini merasa sangat tidak layak. Tapi dia tetap setuju kepada apa yang Tuhan katakan. Kadangkala untuk mendapatkan jawaban doa itu kita harus tidak setuju kadangkala dengan kata-kata kita sendiri, tapi mulai menyetujui kata-kata Tuhan. Kadangkala kalau kita hidup, seringkali kita berpegang kepada apa yang kita katakan, bukan apa yang Tuhan katakan. Jangan seperti itu Bapak Ibu. Orang Majus itu pada waktu Natal kemarin dia dapat tuntunan, dia selalu setuju dengan kata-kata Tuhan. Sampai dia tiba di rumah di mana bintang itu berada. Lalu ketika dia pulang, Tuhan bilang, jangan kembali ke Herodes. Mereka ikut apa kata Tuhan, mereka setuju dengan kata Tuhan. Mereka punya cara untuk kembali, tapi mereka gak lakukan. Mereka punya jalan untuk kembali, tapi mereka gak pilih jalan mereka. Mereka pilih apa yang dikatakan Tuhan kepada mereka. Kenapa? Karena pada akhirnya orang-orang Majus itu kedapatan dalam kisah itu. Mereka dilepaskan dari segala mara bahaya dari tangan Herodes. Nah inilah gambaran kita Bapak Ibu. Belajar setuju dengan apa saja yang Tuhan katakan. Kadangkala itu enggak kita terima. Kalau Tuhan bilang ampuni dia, setuju saja apa kata Tuhan. Jangan berpacaran dengan orang yang tidak seiman. Dengan orang yang tidak percaya. Setuju saja dengan perkataannya. Tuhan, aduh om, kalau cari pacar yang tidak seiman, aduh itu ditaruh gerobak om, banyak yang milih kita. Tapi kalau yang seiman susahnya minta ampun. Kadangkala yang salah itu jauh lebih banyak sepertinya yang ikut daripada yang benar. Biar Bapak Ibu, biarpun kita benar walaupun sendiri, tidak mengapa. Yang penting Tuhan dimuliakan dalam hidup kita. Hari ini jadi seperti perempuan Kanaan ini yang datang kepada Tuhan. Yang menaruh Tuhan di hatinya. Lalu yang tidak berhenti berharap kepada Tuhan sampai Tuhan menjawab doanya. Yang selalu setuju dengan apa yang Tuhan katakan. Perempuan ini selalu berkata, benar Tuhan, iya Tuhan, amin Tuhan, yes Lord. Dan inilah kita. Tahun ini akan menjadi tahun kemenangan kita. Tahun di mana rahmat Tuhan itu tidak pernah berhenti bagi kita sekalian. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Mari kita ambil sikap doa, berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Mari kita bersaat teduh sejenak. Kita datang kepada Tuhan dan meresponi apa yang Tuhan katakan bagi kita pada siang hari ini. Bukankah Tuhan yang besar itu ada di tengah-tengah kita saat ini?
Kalau engkau mendengar suaranya, kata firman Tuhan, jangan pernah keraskan hatimu. Lakukan saja apa yang Tuhan suruh engkau lakukan. Taruh dia sampai ke kedalaman hatimu, sama seperti perempuan Kanaan ini. Berharaplah terus sampai dia menjawab doamu. Dan tetaplah setuju dan merespon setiap apa yang dia katakan dengan cara yang terbaik. Maka dengan itulah engkau akan melihat pertolongannya. Dan kisah ini menjelaskan, dan anak perempuan Kanaan itu akhirnya sembuh dan dinyatakan pulih kembali. Jika engkau mendengar suaranya, jangan pernah keraskan hatimu. Hari ini ada Tuhan di tengah-tengah kita. Kalau engkau menjadi orang-orang yang mendapatkan kasih karunia, bukankah itu adalah gambaran hidup yang beruntung? Bagaikan perempuan Kanaan ini, sesungguhnya kita tidak layak. Sesungguhnya kita adalah orang-orang yang di luar Tuhan tadinya. Tapi hari ini kita ada di sini. Ini menjelaskan kepada kita bahwa kita adalah orang-orang yang dikasihi olehnya. Engkau adalah orang-orang yang mendapat kasih itu. Seperti perempuan ini berkata, kasihanilah aku ya Tuhan. Kyrie eleison. Demikianlah kita terhitung sebagai orang-orang yang telah mendapatkan kasih yang banyak, kasih yang besar, kasih yang cukup untuk kita melanjutkan hidup di tahun 2023 ini. Kita punya Tuhan yang besar dalam hidup setiap kita, saudara. Jadilah orang yang besar imannya. Ketika Yesus melihat perempuan Kanaan ini, dia berkata, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Kalau engkau memiliki iman, sekalipun engkau orang biasa, sekalipun orang kecil sekalipun, engkau akan memiliki nilai yang besar. Karena ada harapan kepada Tuhan dalam hidupmu yang kecil. Ada harapan akan Tuhan dalam hidupmu yang biasa. Bahkan biji sesawi yang kecil pun Tuhan tidak katakan dengan biji sesawi yang kecil. Tapi Tuhan berkata sebesar biji sesawi. Walaupun engkau tidak memiliki jaminan apapun untuk menghadapi tahun ini dan menjalaninya, engkau akan mengalami kebesaran kalau engkau memiliki iman. Maka benarlah kata Alkitab, imanmu akan menyelamatkan engkau. Adakah di antara Bapak Ibu Saudara yang rindu berdoa bersama dengan saya? Mari taruh tangan kananmu di hatimu masing-masing, dan mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, lihatlah kepada tangan-tangan kami yang kami taruh di hati kami semua. Tanda Engkau ada di hati kami ya Tuhan. Lihat kepada masing-masing kami. Kalau hari ini kami memiliki masalah dan pergumulan, Tuhanlah yang menjadi pertolongan bagi kami. Kalau kami datang ke tempat ini, maka inilah tanda bahwa kami tidak mencari yang lain. Kami hanya mencari Tuhan untuk mengharapkan pertolongannya dalam setiap masalah dan kesulitan yang sedang kami hadapi. Ya Tuhan, jadikan keluarga kami menjadi keluarga pemenang. Jadikan setiap usaha kami mengalami Tuhan di dalamnya. Dan jadikan setiap keadaan kami menjadi baik, karena Tuhanlah yang mengatasi setiap keadaan kami semua. Dan sekarang Bapa, biarlah tahun ini tetap menjadi tahun kemenangan untuk kami anak-anak-Mu. Tahun di mana kami tetap melihat Tuhan yang besar berjalan bersama-sama dengan kami. Sampai akhirnya kami menyelesaikan tahun 2023 ini. Bukan karena kami hebat, tapi karena ada Tuhan yang hebat yang menyertai kami dengan cara yang terbaik. Ini doa dan ucapan syukur kami ya Bapa. Kami aminkan setiap pujian yang kami naikkan. Kami aminkan doa yang kami naikkan. Seraya kami percaya, sebab itu kami berkata-kata bahwa barang apapun yang kami minta dalam nama Yesus, maka Engkau akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalamnya. Dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita yang percaya bersama-sama katakan amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah. Jemaat Tuhan bersama duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Terima kasih banyak Pastor Julius Parapat atas berkat firman Tuhan yang dibagikan buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Dan jemaat Tuhan, saat ini kita mau berdoa untuk persembahan. Bagi Bapak Ibu yang belum mendapatkan amplop, boleh mengangkat tangan. Bapak Ibu, mari kita berdoa
berdoa buat persembahan kita. Kita boleh angkat amplop-amplop kita di hadapan Tuhan. Bapak, kami bersyukur untuk siang hari ini Tuhan. Engkau sudah menyertai ibadah yang kedua ini Tuhan. Dari awal pertengahan sampai menjelang akhir, Engkau sudah memberkati kami lewat pujian dan penyembahan. Engkau memberkati kami juga dengan firman-Mu Tuhan. Engkau berkati hamba-Mu, Bapak Pastor Pak Julius Parapat Tuhan. Engkau pakai hamba-Mu lebih lagi Tuhan. Dimanapun hamba-Mu melayani Engkau, banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Dan berkati seluruh kehidupannya Bapak. Dan umat-Mu akan mengembalikan berkat-berkat Tuhan. Mari Tuhan, Engkau Tuhan yang akan mengembalikan apa yang umat-Mu Tuhan beri hari ini. Biarlah juga Tuhan Engkau memberkati seluruh pengurus agar mereka Tuhan dapat mengelola untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap memberi dengan penuh ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat memberi dengan sukacita, memberi dengan kerelaan hati, memberi dengan rasa syukur. Saya lari dari bawah ketemu dengan jemaat. Sebentar sudah tarik nafas dulu. Karena jemaat minta sharing, ngobrol, jadi saya ngobrol di bawah. Tiba-tiba dari teleponin saya lari ke atas, buru-buru tarik nafas dulu. Oke. Saudara diberkati. Boleh tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Ya. Baik, terima kasih Pastor sudah melayani kita semua. Ada yang baru pertama kali ibadah di tempat ini, boleh lambaikan tangannya. Ya, Bapak Donald dan Romi ya. Wah, tepuk tangan dulu. Jangan kemana-mana, sepertinya di tanggal 22 ya. Tumben nih jam 11. Agak sepi ya karena Cynthia kayaknya ya. Tapi tadi jam 9 penuh loh Pak. Ya. Jam 11 pada acara keluarga ya. Ini ada teman-teman kita dari MSC ya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan kemana-mana, pelayan-pelayan tolong ada sesuatu yang disiapkan. Mungkin angpau, mungkin. Berdoa supaya siapa tahu pelayan-pelayan menyiapkan angpau hari ini. Tapi paling tidak ada hadiah, ada sesuatu yang mau diberikan. Jadi tolong pelayan Tuhan hafalkan sekali lagi, mereka berpakaian coklat. Ya, angkat tangannya boleh lagi. Ya ini, ada sesuatu yang mau diberikan. Jadi jangan langsung pulang ya, Tuhan memberkati. Ada lagi? Kalau tidak ada, saya undang kita semua bangkit berdiri, kita akan sama-sama akhiri ibadah kita. Terima kasih untuk setiap pujian penyembahan yang luar biasa. Terima kasih juga untuk firman Tuhan yang luar biasa. Terima kasih untuk waktu, kesempatan, kesehatan, kekuatan yang Tuhan masih percayakan. Sehingga kami masih boleh bisa mengikuti ibadah tatap muka di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, Engkau sungguh baik, amat baik. Kami berdoa untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu. Pastor Julius, Tuhan berkati kesehatannya, Tuhan berkati keluarganya, Tuhan berkati pelayanannya, Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati kami semua Tuhan. Berkati seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang melayani. Dan seluruh jemaat Tuhan yang hadir ada di tempat ini. Pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, Tuhan Yesus memberkati. Jadikan kami jemaat-jemaat yang setia kepada Tuhan. Yang mampu memberikan yang terbaik hidupnya untuk menyenangkan hati Tuhan. Berkati umat-Mu, berkati gereja Tuhan yang ada di tempat ini. Berkati Hotel Ciputra, Mall Ciputra, pemilik tempat ini, keluarga besar almarhum Bapak Ciputra. Tuhan Yesus memberkati. Kami berdoa juga untuk kota kami, kota Jakarta. Tuhan berkati, Indonesia diberkati. Para pemimpin bangsa ini juga Tuhan berkati. Terima kasih. Sebentar kami akan tinggalkan tempat ini. Tapi sebelum kami pulang, kami mau arahkan mata hati kami dan mengangkat kedua belah tangan kami tinggi di atas kepala untuk menerima berkat yang luar biasa. Diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah studi, pekerjaan, usaha, toko dan keuanganmu. Apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu, Tuhan akan membuatnya berhasil. Kau naik bukannya turun, menjadi kepala bukan ekor. Kemanapun kakimu melangkah, berkat Tuhan menyertai.
Apapun yang kau minta kepada Bapa yang baik tetap dan terus memberikan yang terbaik. Karena itu sekarang, terimalah berkat-berkat yang luar biasa ini daripada Allah Bapa. Cinta kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan dengan Roh Kudus yang menuntun, memimpin, menyertai kita mulai saat siang hari ini sampai Ia datang pada kali yang kedua menjemput kita semua di awan-awan kemuliaan kita yang diberkati. Mari semua sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Kiong hi ya. Tuhan memberkati. Ku tinggikan Engkau Tuhan.